Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Zaki dengan NPM 069. Saya Raka Ramadan dengan NPM 0184. Kita akan mempraktekkan long jump yang dibantu dengan murid-murid. Di sini kita akan melakukan micro teaching di mata kuliah Atletik 2 dengan materi long jump atau lompat jauh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kita akan melakukan praktek long jump. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad Zaki. Nama saya Raka Ramadan. Oke, pertama-tama kita itu akan pemanasan yang dilangsungkan. Lalu kedua kita melakukan prakteknya. Yang step pertama itu ada namanya step menggunakan obstacle. Kita akan melompati karena udara terbatas, kita akan menggunakan tempat sampah. Yang dilakukan itu dengan tumpuan kaki yang terkuat untuk melakukan lompatan. Contohnya kamu, kaki terkuatnya apa? Kanan. Kaki kanan kamu? Kanan. Kamu? Nggak ada. Jadi kamu lompat menggunakan kaki yang kamu kuat. Contoh, kalian akan melompat obstacle tempat sampah dengan satu kaki. Kalian jalan, lompat dengan menjarakkan dua kaki. Jadi ada dua obstacle, kalian diberikan jarak untuk lari jalan untuk step selanjutnya. Jadi mendarat dengan menggunakan dua kaki. Selanjutnya itu obstacle tidak terlalu tinggi. Obstacle pertama itu yang sedang, kedua lumayan besar. Jadi aman untuk dilakukan anak-anak. Selanjutnya step 2. Untuk selanjutnya step 2 itu kita akan melakukan lompatan dari atas ke bawah untuk melatih balance mendaratnya. Jadi kita akan menggunakan obstacle. Nah, kebetulan obstacle yang aman di sini akan menggunakan matras. Matrasnya itu menjadi alat tertingginya obstacle-nya untuk naikin. Jadi kita akan mendarat contoh seperti ini. Dari lompat, jalan turun. Dengan ada cokok. Ya, ini jatuhnya seperti ini. Ini akan berbahaya. Selanjutnya langsung ke pantat atau pinggang, itu akan berbahaya dan sebisa mungkin jatuhnya itu menggunakan dua kaki dan jongkok. Jangan sampai terpleset atau menghindari seperti itu, karena itu sangat berbahaya. Karena di pantat kita ada tulang ekor yang sangat berbahaya kalau itu menggunakan cedera yang sangat besar. Nah, kalian ada yang dipertanyakan dari dua step ini? Enggak apa-apa. Nanya dulu dong, masa langsung paham? Tiga belum tahu. Nah, di tiga itu selanjutnya ntar dijelaskan sama kakak selanjutnya. Oke. Selanjutnya step 3. Step 3 itu ada lompat telemark itu. Jadi kita lompat dari jauh, terus menolak dengan satu kaki dan mendarat dengan kedua kaki. Enggak, Kak. Ya. Itu namanya lompat telemark atau apa? Telemark. Oh, telemark. Ya. Nggak ada kayaknya, nggak bilang telemark. Oh, iya. Telemark. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Lompat dari jarak sekitar 30 sampai 45 meter. Lalu ada papan tolakan, kita tolak satu kaki, habis itu baru kita mendarat di matras atau di pasir. Karena sekarang kita hanya ada matras, nanti kita akan praktekkan di matras. Ini semua sudah paham? Ada yang lagi yang dipertanyakan? Materinya dari 1 sampai 3 sedikit paham sih, cuman biar kita paham lagi langsung praktek. Oke, siap, kita langsung praktek. Jadi kalian harus menghindari dari cedera karena kita lompat bahaya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus pemanasan untuk tidak cedera. Oke? Ayo, pemanasan. 3. Ayo kita hitung dong itu. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Jangan sebentar. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Set. Oke. Yang pertama itu step pertama itu melompati obstacle. Nah, yang pertama-tama kan tadi dijelaskan kalau misalkan mendarat itu harus menghindari dari cedera. Jadi harus agak jongkok. Oke, saya akan memberikan contoh gimana cara melakukannya. Pertama, kalian lari, lalu lompat dengan tumpuan yang kalian buat. Contoh kaki kanan, lompat, mendarat, lompat, mendarat. Ini ada gaya. Ini kalian lari, lompat, mendarat, lari, lompat, mendarat. Jadi seperti itu. Jadi kalian mengurangi Iya. dengan menurun dari lompatan itu sebisa mungkin dengan dua kaki yang ada membungkuk seperti jongkok agar tidak jatuh, karena sangat berbahaya kalau jatuh di apa Mau tanya dulu Pak, ini tuh loncatnya pakai kaki satu apa langsung kaki loncatnya itu dua-duanya? dengan tolakannya itu yang kaki yang kalian kuat. Misalkan kalian kuat kaki kiri atau kanan, kiri lari, kaki kiri langsung lompat dengan mendarat dengan dua kaki. Oke, tadi yang itu mau tanya apa tadi? Udah. Ada. Oke, siapa yang mau coba? Di sini aba-abanya gimana? Ada Abangnya siap. 1, 2, 3, ayo. Nah, itu hati-hati karena itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi Apa? sebisa mungkin kurang jauh kali ya. Jadi tadi lompat pertama di kaki kanan, Iya. lompat kedua di kaki kiri. Iya. Kan pertanyaannya adalah lompat dengan tolakan kaki yang terkuat. Terus karena ini obstacle beda. Karena yang pertama itu rada kecil dan yang kedua itu lumayan tinggi. Jadi hati-hati. Boleh diulang? Oke. Oke, Begitu? mantap. Lanjut. Oke, itu step pertama. Untuk step 2 kita melakukan dari atas obstacle menuju dasar. Itu kurang lebih sama, mendarat dengan kedua kaki, tapi dijaga balancingnya. Jadi bukan lagi main kecepatan atau lari, tapi ini lompat dari atas ke bawah dengan melatih balancingnya, balancing badan. Misalnya seperti ini. Kan di atas kita nggak stabil ya. Jadi saat kita lompat ke bawah itu kita harus menjaga kestabilan badan. Jadi mengurangi hentakan terhadap si tumit, makanya itu kakinya harus ditekuk sedikit, ya agak ditekuk sedikit. Kalau menapak dengan ujung kaki dia otomatis akan mengurangi suara dan mengurangi hentakan. Beda dengan seperti ini. Ini contoh yang sama. Dia menapak dengan satu telapak, jadi suaranya bakal lebih keras dan dia akan lebih sakit ke tumit, ke lutut. Makanya itu di waktu apa lompat ke bawah di telapak, mendaratnya dengan ujung kaki, bukan telapak. Boleh, ada yang mau coba? Nah, jadi itu turunnya dia terlalu maju, terlalu ke depan. Itu bisa bahaya. Nah, sini tadi kayak gini ya. Itu bisa jatuh.
itu bisa masuk Pak. Jadi tadi dijelaskan juga kalau misalkan pakai belakang itu bisa juga Proteksi dulu. belakang jatuhnya. Itu depan itu bisa dari para belakang. Ulang tahun. Ulang lagi. Mulai. Kita lanjut ke step ketiga. Step ketiga itu langsung di apa? Telemark jam. Jadi kita langsung dari ada jarak kita berlari, kasih tolakan, terbang dan mendarat. Itu yang tadi dijelaskan di awal itu tidak ada obstacle, jadi langsung saja dari awalannya dari larinya, terus nanti diibaratkan ada papan untuk tolakan. Tolakan ini bisa kaki kanan atau kaki kiri, gimana ya kaki yang terkuat seperti tadi di step 1. Terus untuk di apa waktu lagi flight lagi di atas tidak boleh salto, tidak boleh bergerak bebas, tapi ada gerakannya khusus. Ada yang tangannya langsung ke belakang dan bukan ke depan untuk membawa berat badannya. Ada yang kakinya langsung ke depan juga untuk menghindari si kaki menyentuh pasir terlebih dahulu. Jadi yang menyentuh pasir atau menyentuh matras itu langsung ke bagian belakang. Biasanya para atlet biasanya langsung pakai paha atau bagian belakang. Kita coba Apa contohin dulu? Seperti apa loncatnya? loncatnya kurang lebih sama kayak yang di step 1. Jadi pakai tumpuan kaki yang paling kuat untuk menolak dan langsung ke arena pasir atau atas. Misalnya Masuk. Yang ini dulu kita contohin dulu. Tapi Kebetulan nggak bisa, jadi saya jadi loncat, lari, jangan kuat tenaga. awalannya sprint atau enggak? Karena ini areanya terbatas, jadi jangan terlalu kencang. Jadi kalau misalkan memang profesional itu pasti sprint. Jadi kita lari terbatas, jadi kita anggaplah ini sprint. Dan di situ biasa ada lainnya untuk batas loncatnya. Lari dengan tumpuan kaki terkuat atau langsung lompat mendaratkan. Jadi tidak boleh seperti tekuk ini. ya Pak? Apa? Nggak boleh tekuk ya kakinya? Nggak boleh ditekuk karena bahaya. Jika ditekuk, contoh kalian lari, ditekuk, ini bahaya. Ini bisa cedera cukup parah, sangat parah. Jadi bisa harus lurus ke depan dan tangan harus di depan. Coba. Lihat, lari, sprint, kencang, lompat. Oke, jelas? Jelas. Banget. Cakep ini kalau misalkan lomba ini. Bahaya. lebih juara nih. Nah, Ya ini kena cepat. nah, makanya itu ada garisnya. Iya. Jadi hati coba. Jadi kalian kalau bisa kalau mau mempraktekkan ini harus ada yang menjaga, Harus ada yang mengawasi. harus ada yang mengawasi karena ini bahaya. Kalau tadi misalkan batal, ini jatuh, lompatnya bisa ke sana atau ke sini.
itu karena ada matras jadi juga harus ada yang jaga juga kalau misalkan meskipun mau di kasur di kamar mau latihan harus ada yang jaga karena itu bahaya ke tembok. Setelah kita melakukan materi tadi 3 set tadi untuk materi long jump, alangkah baiknya kita melakukan pendinginan agar menghindari cedera, menghindari kram dan menghindari pegal-pegal di kemudian hari. Untuk pendinginannya kita bisa mulai. Ayo mulai 1 2 3. Ayo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ayo 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ayo 2 3 4 5 6 7 8. Ya, mulai. Oke, sekian terima kasih. Kita berdua dulu. Untuk menghindari terima kasih telah membantu kita pakai kali ini. Kita berdua dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih